Gelombang spekulasi soal kedekatan Ridwan Kamil dan Aura Kasih kembali menguat setelah netizen yang budiman menemukan jejak digital lain yang tak kalah mengundang tanda tanya. Setelah Italia ramai dibahas, kini sorotan bergeser ke New York. Unggahan lama keduanya di tahun 2023 kembali diulik dan disandingkan, memunculkan dugaan bahwa mereka berada di kota yang sama dalam waktu berdekatan. Ridwan Kamil tercatat mengunggah momen di New York saat menjalani agenda kedinasan, sementara Aura Kasih juga membagikan potret bernuansa sendu dari sebuah kamar dengan latar gedung Manhattan yang diguyur hujan. Meski waktu unggahan terpaut beberapa pekan, netizen yang budiman tetap merangkai potongan-potongan visual tersebut sebagai isyarat pertemuan diam-diam. Kecurigaan makin menguat karena sebelumnya juga beredar foto yang diduga memperlihatkan keduanya berada di Italia. Namun di tengah riuh tafsir publik, pihak Aura Kasih akhirnya angkat suara. Melalui kuasa hukum, Aura Kasih membantah keras isu hubungan spesial dan menegaskan fokusnya saat ini hanya pada urusan perwalian anak, tanpa ingin menanggapi gosip yang terus bergulir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari PRK kita belajar bahkan suami yang romantis dan terlihat bucin ke istri tidak menjamin laki-laki itu akan setia. Betul apa betul? Banyak yang bilang kalau Aka itu adalah peran utamanya, sedangkan kalau si Kak Dut itu hanya pemanis aja. Tapi lu yakin kalau Aka itu pemeran utamanya? Tahan dulu, buat yang tahu-tahu aja. Dari kasus Ridwan Kamil juga kita bisa tahu bahwa perselingkuhan itu terjadi bukan karena kekhilafan, tapi dengan penuh kesadaran. Buktinya dia kemas dengan rapi selama bertahun-tahun dari orang yang dengan brandingnya bucin kepada istri, tetapi ternyata itu semua hanyalah palsu dan hanya untuk pencitraan. Dan kalian tahu kenapa ini semua bisa terbongkar? Itu semua berawal dari pemilihan gubernur Jakarta. Kang RK, abdi ngiring prihatin, aduh ting manawi ieu mah isina setengah modar jiga nanya, hayo we bertubi-tubi musibah teh, tapi dak tetang lain iman lain musibah Kangnya, ini mah masalah yang memang dibuat-buat oleh akang sendiri. Kumaha atuh Kang ayeuna mah dak kejong jadi bubur teh geuningan. Sok ayeuna mah singgara rengse, mudah-mudahan lancar proses perceraianna dengan ibu cinta. Karunya ibu cinta akhirnya mah kan memang beliau ya yang sesungguhnya mendapatkan musibah teh geuningan. Kita mah sebagai rakyat jelata, sebagai publik memang menanti menawi aya klarifikasi yang benar-benar resmi ti Akang atau nanti di Teh Aura. Sebab kan kolom komentar Teh Aura ditutup, ya memang eta mah hak Teteh, eta mah hak Teh Aura. Naon gitu, ini kan menimbulkan pertanyaan yang besar akhir namanya gitu cenah. Ayo, mendingan ngaku dah. Kemarin siapi yang ngarep pengen punya jodoh kayak si Akang, ngarep punya laki kayak si Akang, ngarep lakinya kayak si Akang. Ngaku dah siapi, ngaku. Ya Allah, mudah-mudahan jodohku kelak seperti si Akang. Ya Allah, sisain laki kayak si Akang buat aku ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan akhlak suamiku seperti si Akang. Amin. Jadi biji mana ini? Doa dan harapannya masih ngarep begitu apa kagak? Mumpung belum di-ACC sama malaikat nih. Ya buat kenapa-napa, kalau udah di-ACC sama malaikat mah langsung dilaporin ke Maha Pencipta. Bakal langsung di-approve. Ya maklum, lagi akhir tahun. Ridwan Kamil itu sebenarnya beruntung banget guys ya, karena kasus Aura Kasih ya, sebenarnya dapat jackpot guys ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gini guys ya, sebelumnya kita kan mikir kalau si RK ini sama si Gentong doang guys. Kita kan mikirnya sama si Gentong doang gitu, sampai gue mikir bener gak sih ini gitu kan, kok RK mau sih sama yang beginian gitu kan. Gue pikir bisa Yuni Sarah kayak siapa kayak yang cakep-cakep gitu ya, kok bisa-bisanya sama si Gentong gitu kan. Nah menurut gue sebenarnya gara-gara kasus ini namanya RK ini jadi baik guys.
walaupun sebenarnya nggak baik ya, bukan buat contoh ya, tapi setidaknya namanya baik jadi baik ya, sama orang kasih oke lah, wajar lah gitu. Nah guys, jadi menurut kalian itu Ridwan Kamil tuh baiknya gimana sih? Coba dong komentar di bawah ya, kita coba diskusi deh, bener nggak sih teori gue? Ada teori lagi yang lebih absurd lagi. Aku kira penutupan 2025 itu ditutup dengan Mbak Jule yang 2 kali perselingkuhan. Ternyata ditutup dengan siapa? Pak Ridwan Kamil yang diduga selingkuh sama Aura Kasih. Halah. Tak pikir Aura Kasih ki duwe bojo tuh ya. Kalau nggak salah bojo boleh. Udah cerai ta. Nih aku nih nggak paham ya sama cewek-cewek nih ya. Wis ta, yang namanya selingkuh, yang namanya dunia perfekan dan dunia gitu-gitu ya, itu tidak mengenal usia, tidak mengenal siapa kamu, tidak mengenal kamu tuh single atau beranak atau bersuami atau beristri, tidak mengenal. Semua bisa terjadi, termasuk kita-kita ya. Cuman, aduh, nggak paham. Dan itu terlalu vulgar ya. Kalau misalnya kamu memang selingkuh, wis ta, kamu kalau mau selingkuh sama perempuan itu menurutku kamu jangan simpan ya. Ya lebih baik kamu sekali pakai buang aja. Bukan buang-buang gimana ya, karena apa? Perempuan itu pasti akan menuntut yang namanya status. 99% pasti akan pengen show off, pengen diakui, pasti akan pengen kayak ya ini loh aku, ya kan? Pasti ada ingin mengalahkan istri pertama. Itu wis pasti. Hanya 1% misalnya menjadi selingkuhan itu yang aman-aman aja, yang nggak ngurus gitu ya, yang cuek aja yang penting duit gitu. Itu jarang banget. Pada kenyataannya perempuan tuh akan pasti jealous, pasti pengen nggak mau kalah sama istri pertama, dan akhirnya lama-lama ya kebongkar. Duh, Pak RK. Aku ini nggak paham ya, ini kenapa tetap bisa menjadi pejabat sih? Ya, kalau sama wanita aja dia nggak bisa setia, gimana menaungi kita rakyatnya yang berjuta-juta? Ini bener nggak sih beliau ini masih pejabat atau bukan sih? Aura Kasih disebut-sebut pernah menjadi orang dekat Ridwan Kamil, tetapi kabar ini dibantah oleh pihak Aura Kasih. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan melaporkan secara pidana orang-orang yang membuat berita mengenai hal itu. Ada rumor munculnya nama Aura Kasih ini berasal dari surat gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Tapi benarkah demikian? Kalau memang surat gugatan itu bocor, siapa yang membocorkannya? Lalu, adakah ancaman hukuman pidananya? Oke, akan saya terangkan. Banyak yang menyebut bahwa nama Aura Kasih itu tertulis di dalam surat gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil, tetapi sampai sejauh ini saya sendiri belum pernah menemukan nih. Misalnya ada screenshot yang di-share di media sosial. Lalu seandainya memang benar itu bocor dari surat gugatan, siapa yang membocorkannya? Ada 3 kemungkinan. Pertama, pihak penggugat, dalam hal ini Atalia dan atau kuasa hukumnya. Kemudian kedua, pihak tergugat, dalam hal ini Ridwan Kamil dan atau kuasa hukumnya. Atau kemungkinan yang ketiga, pihak Pengadilan Agama. Nah, yang manakah kira-kira? Nah, kemudian seandainya benar nih ada pihak tertentu yang membocorkan surat gugatan, apakah pihak pembocor itu dapat dipidanakan? Iya. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perhatikan ketentuan di Pasal 65 Ayat 2. Di setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Adapun ancaman pidananya diatur di Pasal 67 Ayat 2, yaitu 4 tahun penjara. Bagaimana menurut Anda?